Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar tentu semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Kebutuhan Manusia dan Kelangkaan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama itu ada kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup layak. Kebutuhan ini berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Misalnya, ketika sudah memiliki rumah, maka timbul keinginan lain untuk memiliki mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang dan jasa yang kualitasnya tinggi atau mewah. Manusia memenuhi kebutuhan ini hanya bersifat hiburan dan prestisius atau gengsi. Lalu kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Yang pertama itu ada kebutuhan perorangan, kebutuhan yang bersifat individu dan pribadi. Contohnya, meskipun kamu dan temanmu sama-sama belajar di sekolah yang sama, tapi kebutuhan belajar kalian akan berbeda. Yang kedua, kebutuhan kolektif, kebutuhan yang berasal dari masyarakat, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Ini mengartikan bahwa sumber daya yang ada memang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya, puskesmas, layanan sampah keliling, konseling di sekolah, stasiun kereta api, dan lain sebagainya. Lalu, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, kebutuhan yang bersifat materi, untuk memenuhi dan memberi kepuasan pada jasmani atau badan. Contohnya, makan, obat-obatan ketika sakit, minuman, dan olahraga. Lalu yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan untuk kepentingan jiwa. Manusia yang jika terpenuhi akan memunculkan rasa aman, puas, dan tenang. Contohnya, kebutuhan akan rekreasi, agama, membaca buku, nonton TV, dan pendidikan. Kemudian ada kebutuhan manusia berdasarkan waktunya. Yang pertama itu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat itu juga. Bisanya kebutuhan ini berkaitan dengan kondisi darurat seperti makanan saat lapar, minuman saat haus, dan obat saat sakit. Yang kedua, kebutuhan mendatang, kebutuhan yang masih bisa ditunda karena bersifat antisipatif atau jaga-jaga seperti menabung, dana pensiun, dan asuransi kesehatan. Kemudian, apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Kalau berdasarkan ilmu ekonomi, kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk mengartikan adanya kesenjangan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Ciri-ciri kelangkaan ada 5. Sumber dayanya sulit untuk diperoleh. Yang kedua, keinginan tak berakhir. Yang ketiga, keterbatasan alat untuk kebutuhan. Yang keempat, permintaan harga yang meningkat. Yang kelima, rela berkorban untuk mendapatkan. Yang pertama itu sumber dayanya sulit untuk diperoleh atau tidak cukup yang menyebabkan alat pemuas barang atau jasa tersebut akan sangat terbatas. Yang kedua, keinginan tak berakhir, keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Ketiga, keterbatasan alat untuk kebutuhan, terbatasnya jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan kelangkaan. Keempat, permintaan harga yang sangat meningkat, melambungnya harga permintaan yang disebabkan jumlah stok terbatas. Yang kelima, rela berkorban untuk mendapatkan. Setiap konsumen harus dapat berkorban untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang langka tersebut. Bahkan bisa mengorbankan kebutuhan lain atau kebutuhan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Jenis-jenis kelangkaan.
Yang pertama itu kelangkaan sumber daya alam, merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya biotik serta sumber daya abiotik. Jika pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan secara terus-menerus, sumber daya alam yang tersedia akan habis. Hal ini tentu juga bisa mengakibatkan kelangkaan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Sejak lahir, manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa yang menjadikannya memiliki banyak peran dalam kegiatan ekonomi. Selain menjadi sumber daya, manusia juga berperan sebagai konsumen atau orang yang memanfaatkan hasil dari kegiatan ekonominya. Kurangnya kualitas seperti keterampilan atau kemampuan berpikir manusia bisa berdampak pada kelangkaan sumber daya yang lainnya. Untuk itu, setiap orang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dirinya dengan menggali sebanyak-banyaknya sumber pengetahuan. Dengan begini, kita jadi bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Kelangkaan yang satu ini merupakan kelangkaan yang bertugas mengelola dan menggabungkan tiga unsur tadi, yaitu alam, manusia, dan modal, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan ini terjadi akibat sedikitnya orang-orang yang berinovasi dan berkreasi. Akibatnya sumber-sumber ekonomi nggak bisa dikelola dengan maksimal karena gagasan kreatif kurang terlaksana dengan baik. Yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya buatan manusia yang bisa memudahkan proses produksi. Modal sendiri merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan jasa atau barang yang meliputi teknologi, peralatan, uang, informasi, tanah, dan lain sebagainya. Lalu faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama itu meningkatnya pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya. Tanpa disertai dengan proses produksi yang memadai, maka bisa menyebabkan terjadi kelangkaan. Yang kedua, rendahnya kemampuan produksi. Faktor-faktor seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan itu jumlahnya terbatas. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadi atau ketidaknya kelangkaan. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Kita pasti tahu bahwa kondisi tiap belahan bumi itu berbeda-beda dan punya karakteristik masing-masing. Nah, hal ini yang memberi keberagaman sumber daya dan disesuaikan dengan potensi masing-masing. Persebaran geografis inilah yang bisa menjadi penyebab kelangkaan sumber daya. Yang keempat, terjadinya bencana alam dan pandemi. Faktor penyebab kelangkaan yang satu ini nggak bisa diprediksi oleh manusia. Sumber daya manusia jadi terbatas, karena banyak orang meninggal akibat bencana alam atau pandemi. Selain itu, bencana alam juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan sumber daya alam. Jadi, bisa dibayangkan jika kedua faktor ini terjadi bersamaan bisa menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi di negara maju lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Hal ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Apabila teknologi tinggi, kebutuhan akan lebih banyak terpenuhi. Sedangkan jika teknologi rendah, kebutuhan akan lebih sedikit terpenuhi. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Mengeluarkan kebijakan sebagai solusi dari segala rintangan yang menghadang. Namun jika pemerintah salah mengambil langkah, apalagi dalam mengelola sumber daya, maka kelangkaan bisa terjadi. Lalu dampak terjadinya kelangkaan. Yang pertama itu kenaikan harga. Harga akan melambung jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya. Yang kedua, angka pengangguran meningkat. Kelangkaan bisa menyebabkan perputaran roda ekonomi tersendat, sehingga banyak hal yang akhirnya enggak terpenuhi. Hal ini memengaruhi ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja yang menyebabkan angka PHK meningkat. Lalu yang ketiga, angka kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat. Minimnya kemampuan daya beli berdampak pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah yang memicu munculnya kemiskinan sehingga mengakibatkan manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak pada potensi terjadinya kriminalitas. Lalu cara mengatasi kelangkaan berikut yaitu ada 5. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua,
melestarikan dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pengganti atau barang substitusi. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mengelola sumber daya modal sesuai sasaran. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, bye bye dan terima kasih.